Tujuan perusahaannya investor yang datang ini kan menjajah secara tidak langsung. Penegakan hukum tajam di bawah, tumpul di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Selamat sore, Pak Lin. Selamat sore. Kita kedatangan tamu sore ini, Mas Bayu. Siap. Dari Walhi. Direktur Walhi. Direktur Walhi Kalimantan Tengah. Siap. Oke. Selamat datang Mas Bayu. Siap. Mungkin baru sekali ini ikut podcast ya. Iya. Kalau ketemu udah sering. Karena beliau sibuk kan ya. Enggak juga. Hebatnya kita di Jakarta juga ketemu beliau. Ah itu. Di antara sekian banyak orang kita ketemu beliau di Jakarta. Di Blok M ya, kalau bisa. Luar biasa ya Pak Jodoh. Jadi, Pak kita hari ini sore ini bikin podcast dalam rangka sebagaimana kita ketahui sudah terregister, bahkan sudah keluar jadwal sidang atas perkara 362-363 atas tersangka terdakwa masyarakat Kinjil. Iya. Coba saya supaya biar masyarakat juga makin mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Kalau nggak salah ini terjadi waktu bulan puasa kalau nggak salah ya. Ya jadi ini di awal ya saya jelaskan dulu. Ya. Perkara pidana ini di tanggal 11 Juli bulan ini. Ya. Selasa depan itu sidang pertama terhadap 3 orang warga Kinjil. Ya. Jadi Kinjil itu sebenarnya nama desa Ya, di daerah Kecamatan Kotoring Lama, Kotoring Barat. Jadi 3 orang ini didakwakan, dituduh, dipenyidikan oleh Polres Kobar itu mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan. Yang kita ketahui perusahaan itu adalah PT BGA. Ya. Nah, persoalan inilah yang menurut penyidik pada saat itu yang dilakukan penangkapan itu kalau saya nggak salah itu sebelum Lebaran. Jadi seolah-olah mereka ini mencuri sawit. Kenapa dia bilang seolah-olah? Iya kan, ini gini. Pemahaman kan kalau namanya mencuri itu kan berarti memang karakter. Oh ya. Lah persoalan rakyat, ini persoalan warga di sana. Ini 3 orang nggak pernah ada riwayat sebagai pencuri kok. Dia selama hidup nggak pernah kena pidana gara-gara mencuri 3 orang. Nah inilah yang kita mau sampaikan melalui podcast ini. Kalau itu kan versi penyidik pencurian. Dibuatkan oleh jaksa unsur dakwaan pencurian. Tanggal 11 akan diuji. Nah ini mau kita buka tabir itu. Nah ini juga kehadiran Direktur Walhi juga. Walhi ini kan sebenarnya dari awal dari 2017 sudah pernah melakukan pendampingan terhadap proses itu di Kinjil. Akan di podcast ini kita pasti bahas Bang. Jadi sebenarnya saya mau perjelas sekali lagi. Lahan buah sawit yang dicuri tadi, Nah ini quote and quote tadi ya, itu sebenarnya milik siapa? Nah ini yang perlu digarisbawahi. Nah, Artinya kan buah sawit ya. tidak akan tumbuh, tidak akan ada buah, tidak akan ada tanaman kalau tidak ada tanah, lahan. Ya lahan. Ini yang harus kita garisbawahi. Persoalan ini sebenarnya klasik. Ya. Ketika masyarakat dituduh mencuri buah sawit milik perusahaan, pasti ada kaitan dengan persoalan lahan. Tapi nih mirisnya di penyidikan tingkat Polres Kobar tidak pernah menggubris itu. Bahkan kita selaku PH sudah bersurat minta BAP tambahan untuk menjelaskan duduk persoalannya, tidak direspon. Berarti si warga tadi yang terdakwa sekarang, ya, dia memiliki surat atas tanah tersebut. Bukan hanya memiliki surat, dia mempunyai hak, punya hak. Ini ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Makanya kita undang Walhi ini hadir. Berarti, mohon maaf, penyidik tutup mata atas hal ini. Inilah kita bilang ini proses hukum yang kita sebut tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, tajam bagi lawan, tumpul bagi kawan. Gitu. Berarti berkawan dia sama perusahaan. Ya semua, itu berteman semua kan. Cuma pertanyaannya lebih dekat mana, kan begitu. Lebih pas kali istilah kita itu lah, hukum suka-suka. Iya, itu kalau di podcast Kalibata hukum suka-suka. Iya. Itu teringat juga sama kasus sebelumnya. Ya. Yang lain kan. Jadi, Mas Bayu, setelah saya mau bertanya, Walhi kan sering melakukan pendampingan hal seperti ini. Kenapa hal ini sering terjadi di Kalimantan Tengah? Ya sebenarnya kan
tadi kalau yang dibilang Bang Farin kan ini kasus klasik seperti itu, Ya. yang umum Ya. terjadi saat ini di Kalimantan Tengah, dampak dari sengketa ya, konflik agraria yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau catatan kita di WAHI, saya bisa sampaikan itu sampai saat ini konflik terbesar yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat itu banyak sekali di Kalimantan Tengah, lebih dari 300 kasus itu. Lebih 300 kasus? Iya, 300 kasus yang kita identifikasi, kita dokumentasikan itu. Nah, dampak turunannya dari konflik atau sengketa lahan tadi, itu adalah kriminalisasi yang kami sebut. Jadi memaksakan hukum atau pidana kepada masyarakat yang berjuang untuk mempertahankan atau merebut kembali hak atas tanahnya itu dilakukan oleh para pihak. Ya, salah satunya adalah perusahaan melalui aparat keamanan dan kepolisian. Nah, konflik agraria ini dampaknya adalah kriminalisasi tadi karena ada celah-celah yang bisa dipakai oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh perusahaan seperti untuk mempidanakan. Jadi kalau dilihat latar belakang kasus kan sebenarnya kita sudah bisa sampaikan itu sebenarnya bahwa latar belakang kasus ini adalah konflik tanah tadi. Kasus Kinjil misalnya, Pak Aleng dan kawan-kawan 3 orang tadi yang ditetapkan statusnya sebagai tersangka itu sudah mengelola lahan mereka ini sejak 93. Sejak 93 itu dijadikan ladang, dijadikan kebun, karena masuknya investasi perusahaan, ada iming-iming untuk melakukan kerjasama dengan kemitraan plasma, itu dilakukan kerjasama oleh koperasi, difasilitasi oleh desa, tapi dalam prakteknya itu tidak dijalankan oleh perusahaan. Ya, bagi hasil pengelolaan yang adil dan setara itu tidak dilakukan. Maka muncullah penolakan dari masyarakat itu untuk lahan yang sudah ditanam tadi mungkin bahasanya gitu oleh perusahaan itu dikembalikan lagi kepada masyarakat dan hal yang lain. Jadi mereka meminta itu dikembalikan karena ketidaksesuaian kesepakatan di awal dengan praktek yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi coba, tadi Mas Baik bilang ada kurang lebih 300 kasus ya? 300-an, 300 Sampai sejauh ini apa sudah dilakukan Wali? Ya, kita membantu ya bersama masyarakat untuk pertama mendokumentasikan kasus-kasus ini untuk melihat sejauh mana sebenarnya peluang-peluang untuk mengembalikan hak-hak masyarakat tadi terkait hak atas lahan mereka, hak atas pengelolaan yang mereka lakukan di sana. Kita dokumentasikan, kita lakukan upaya-upaya untuk mengembalikan hak itu, baik itu mediasi, negosiasi dan yang lain-lain. Kita sasar pihak-pihak yang mempunyai kapasitas dan kewenangan itu. Bisa dia dinas perkebunan misalnya kalau di perkebunan, atau langsung ke bupati atau gubernur yang mempunyai kewenangan memberikan dan monitoring terkait dengan investasi yang ada di wilayahnya tadi. Itu yang coba kita lakukan sampai saat ini untuk kasus-kasus khususnya konflik agraria yang terjadi di Kalimantan Tengah. Oke. Ya Parlin, kita sudah banyak banget nemuin begini-begini. Hukum suka-suka istilah kita di Kalibata ya. Menurut saya, ini coba saya share pendapat saya pribadi ya. Kadang-kadang teman-teman APH terlalu sewenang-wenang bagi saya. Karena memang dia punya kekuasaan. Artinya bahasa selalu saya bilang tidak fair kalau dia bilang nanti kita buktikan di persidangan. Yang jadi masalah kan sekarang bukan kita tidak percaya persidangan, pengadilan. Yang jadi masalah orang tadi begitu ditetapkan tersangka, ditahan dan dijadikan terdakwa, oke lah dia bisa berisprek atau onslah bebas ya. Tapi yang jadi masalah hak dia kan sudah dirampas. Ini bagaimana sih hukum kita sebenarnya? Iya, jadi gini Mau, saya belum menjawab hukumnya dulu ya. Kita kasih pandangan dulu buat kawan-kawan yang nonton ya. Khusus Kinjil ada 3 terdakwa. Kita sebut saja terdakwa. Karena sudah dakwaan sudah kita dapatkan. Iya, betul, terdakwa. Kita lihat dulu 3 orang ini, apakah memang dia sudah turun-temurun tinggal di desa itu? Betul, ya. Ketika kita percaya dia turun-temurun, pertanyaan berikutnya, lebih dulu mana datangnya perusahaan dibanding warga itu? Iya. Saya pastikan kalau mereka turun-temurun berarti lebih dulu ada kehidupan masyarakat asli di situ sebelum datang perusahaan. Kita analogikan, ketika mereka belum ada perusahaan investasi datang ke kampungnya, tidak pernah ada persoalan hukum, tidak ada warga dipidanakan, tentram. Tapi begitu datang investasi, datang perusahaan, kejadian tersangka, ditahan. Jadi kan logika saya,
Ini perusahaan datang ini mensejahterakan atau pengen membuat rakyat menderita? Ya, investasi tadi akhirnya berakibat bukan mensejahterakan. Nah, jadi kalau itu cara berpikir kita, kembalikan lagi, ketika ini persoalan hukum, di situ ada namanya kepolisian, ada kejaksaan. Ya, mereka dua institusi tadi, ya seharusnya juga menggunakan hati nuraninya dalam menegakkan hukum. Ya. Dia lihat dalam persoalan apa. Kalau ini persoalan katakan kental, bukan ini mencuri, bukan begitu. Maksudnya ini apa sih penyebabnya? Kalau ada penyebab tadi konflik agraria, ya mereka harus bijaksana dong dalam menegakkan hukum. Karena lagi-lagi Bang Torik, jadi kalau misalnya persoalan hukum tadi yang kita bahas nanti di tanggal 11 disidangkan, apakah itu akan membuat efek jerah? Bukan pidananya yang dicari mereka itu. Itu bentuk menekan warga agar warga-warga yang lain tidak boleh bersuara lagi untuk memperjuangkan hak atas tanah. Intimidasi berarti ya? Intimidasi dengan metodenya penegakan hukum. Lah, orang berjuang mempertahankan haknya. Tadi sudah bilang, dari tahun 80-an mereka tinggal di sana punya tanah. Tiba-tiba hilang dengan modus operandi tadi. Akan kerjasama ternyata hilang. Ya wajar dong orang bertanya, mana tanah saya? Ya. Nah jadi kalau kita kembalikan ke persoalan Kinjil tadi, kita baca BAP dari mulai BAP sampai surat dakwaan. Ini seolah-olah mereka ini murni gerombolan penjahat, gerombolan pencuri. Sedih nggak, Boy? Sedih saya bacanya. Sementara mereka hidup turun-temurun di situ ya. Hidup turun-temurun, berdampingan dengan pohon sawit kebun itu. Kalau dia mau mencuri, kenapa nggak ada dulu-dulu dicurinya? Kan itu maksud logika sederhana saja itu. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena konflik agraria tadi. Dan ini juga harus tahu warga. Untuk khusus Kinjil, itu pohon sawit yang dipersoalkan, itu pohon sawit yang tidak terawat. Pohon sawit yang tidak terawat sekian lama. Artinya kan ada proses ketika ada konflik agraria, maka setelah perusahaan pun tidak mau, status quo. Tidak bisa mengelola di situ. Artinya mereka mengakui bahwa ini ada persoalan tanahnya. Tapi lagi-lagi proses hukum penyidik sama jaksa tutup mata. Dia tidak pernah mendengar ada konflik agraria. Tidak mau mendengar ada konflik agraria. Sehingga kawan-kawan seperti Walhi, kawan-kawan yang lain, NGO yang lain, prihatin, ikut turun. Memberikan entah itu advokasi, entah itu pemahaman. Bahkan terakhir, kawan-kawan juga melakukan aksi unjuk rasa ya, ke Jakarta, ke kantor pusat perusahaan itu. Ya harapannya apa? Sederhana kok, minta itu dicabut. Nggak mau juga dicabut. Ini apa sih? Ya. Karena ada motif, kita yakin ada motif yang memang sengaja disetting seperti itu untuk tadi meredam upaya-upaya masyarakat atau warga Kinjil tadi, mereka untuk bisa dapat kembali hak atas tanahnya, hak untuk mengelola lagi lahan yang sudah turun-temurun mereka kelola dari sejak 93 tadi kan. Nah ini yang lagi-lagi memang jadi masalah umum yang tidak pernah, kalau saya bisa bilang seperti itu di Walhi ya, kami di Walhi tidak pernah menjadi perhatian penting oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian ataupun pengadilan seperti itu, bahwa konflik agraria yang sangat besar tadi 300-an tadi itu memang sengaja dibiarkan untuk tidak diselesaikan khususnya oleh perusahaan, karena mereka mau mau kuat-kuatan seperti itu. Siapa yang paling kuat, yang paling bisa bertahan lama dalam status quo tadi, lahan tidak bisa dimanfaatkan atau tidak bisa dikelola, dan mereka terus melakukan intimidasi, baik itu secara psikis ataupun fisik dengan ya tadi mempidanakan dan yang lain-lain. Ini mau dilihat kekuatan warga atau kekuatan masyarakat ini dalam mereka memperjuangkan haknya. Ya, kami lihat ini jadi modus operandi ya. Kalau kita tarik ke belakang lagi dari catatan kami di Walhi misalnya, setelah kasus Aleng ini ada 10 orang lagi tuh ditetapkan sebagai tersangka, tidak jauh dari Kinjil di Desa Babua Lopoti. Mereka juga dengan skema yang sama, maksudnya dipidanakan karena mereka mempertahankan hak atas lahan mereka yang tidak dikembalikan oleh perusahaan lain sebenarnya. Tapi modusnya, polanya itu sama saja seperti itu. Bahwa kasusnya memang sengaja tidak diselesaikan, dibuat menggantung, dan mereka mengintimidasi atau mengintervensi dengan menggunakan hukum, yang dalam hal ini adalah kasus-kasus pidana yang sering kita dampingi, sering kita advokasi seperti itu. Bukan hanya masyarakat biasa, tapi masyarakat yang punya privilege atau punya
kuasa yang lebih saja, misalnya kepala desa, kalau bisa saya contohkan, kasus terakhir misalnya Pak Hengki Kinipan atau Pak Purnomo di Desa Biru Maju di Kotim, itu pun hal yang sama. Jadi mereka mempertahankan lahan yang diserobot oleh perusahaan, walaupun tadi ada alasan kerjasama, kemitraan, plasma, tapi itu dimanipulasi atau dibuat narasi yang berbeda bahwa masyarakat atau petani sawit tadi mencuri di lahannya perusahaan. Padahal itu bukan lahan perusahaan. Masyarakat punya legalitas yang cukup untuk lahan yang atau tanah yang mereka perjuangkan tadi. Mirisnya kan begini, Le. Sepakat atau tidak? Jadi tadi semua perusahaan tadi menggunakan cara intimidasi kan sebenarnya. Tapi meminjam tangan aparat penegak hukum kan. Itu yang terjadi kan. Artinya aparat penegak hukum yang digaji dengan uang negara tadi kok jadi seperti ini jadinya. Nah, terakhir mungkin lah, pada akhirnya kita akan berharap lagi kepada lembaga peradilan. Dalam hal ini sekarang bola panasnya besok di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Ya, betul. Artinya ya kalau saya pribadi menaruh harapan besar terhadap Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Bagaimana menurut saya? Ya, kalau saya sih sebenarnya tetap meyakini dan optimis karena judulnya kan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Artinya pengadilan itu, kalau kata pengadilan berarti di situ tempat orang mencari keadilan. Ya. Itu tempat terakhir. Judulnya. Tempat terakhir. Benteng terakhir dalam persoalan yang dibawa oleh polisi, oleh jaksa. Ya. Yang berawal dari konflik agraria dengan perusahaan, berakhir di pengadilan. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Nah, harapan saya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, nanti hakim yang mengadil ini jangan hanya melihat sudut pandang katakan versi dakwaan saja. Ya. Ya, kalau hanya berdasarkan versi dakwaan maupun berkas penyidikan, itu kan tidak fair. Artinya coba perhatikan latar belakang kasus itu. Nah, entah nanti dalam pembuktian ternyata ditemukan ada namanya konflik hak atas tanah agraria. Ini juga disikapi oleh majelis hakim supaya yang katanya hukum itu berkeadilan dapat tercapai. Ya. Kan kita menganut kan, kalau orang hukum kan bilang apa? Ada kepastian hukum, manfaat sama keadilan. Ya, betul. Nah, pertanyaannya kan sederhana. Untuk apa hukum pidana, peradilan pidana itu diciptakan? Persidangan itu untuk apa? Apa yang mau kita cari? Kepastian hukumnya. Ya. Manfaatnya, keadilannya. Ya. Nah, jangan disamakan ini dengan persoalan pencuri jasa. Tadi kita bilang, kalau bicara buah sawit, perusahaan, warga setempat, warga lokal, artinya ini juga ada kemungkinan persoalan dengan konflik agraria. Bahkan untuk Kinjil, bukan kemungkinan lagi, Bang. Ini pernah ada Sawit Watch ya, Mas Bayu, Sawit Watch. Bahkan kita juga sudah bersurat ke Komnas HAM. Ya, kita minta Komnas HAM juga terlibat dalam persoalan Kinjil ini. Ya. Bahkan nanti juga kita meminta dukungan kawan-kawan pusat juga, entah itu dari pengamat-pengamat hukum di sana. Setidaknya majelis di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bisa bijaksana dalam membuat putusan nantinya. Itu, Bang. Ya, semoga. Jadi harapan saya mewakili tim penasihat hukum terdakwa dari warga Kinjil tadi, bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun akan memberikan keadilan yang pantas bagi terdakwa. Yang pantas itu maksud kita, ayo letakkan persoalan ini secara utuh. Kalau memang itu ada perjuangan warga terkait hak atas tanah, tolong dipertimbangkan. Ya. Itu. Oke, Mas Bayu. Ya. Ini kita menjelang pembacaan dakwaan tanggal 11 nanti, hari Selasa depan. Selasa tanggal 11. Kalau sikap masyarakat Kinjil gimana nih? Kalau saya pribadi berharap masyarakat Kinjil bisa datang menghadiri setiap sidang, setiap agenda sidang. Ya. Gimana? Itu menurut kami menjadi salah satu kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat ya. Solidaritas itu pasti akan dilakukan oleh masyarakat Kinjil, khususnya adalah yang selama ini seperti itu berjuang bersama Pak Aleng dan kawan-kawan untuk mengembalikan hak mereka. Mereka pasti akan melakukan solidaritas itu. Mereka akan datang ke pengadilan untuk menyampaikan tadi, menyuarakan kepada karena saat ini adalah kewenangannya hakim, bahwa hakim harus melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dan masyarakat Kinjil juga itu juga akan memberikan keterangan yang mungkin saya pikir dalam proses-proses persidangan nanti, sehingga lagi-lagi harapan yang disampaikan Bang Pari tadi, bahwa majelis hakim itu harus bisa melihat dengan terang bahwa ini bukan murni kasus mencuri, bukan kasus pencurian, tapi ini ada satu hal yang lebih besar dari itu. Ada hak masyarakat terkait dengan tanahnya,
sumber penghidupan mereka yang selama ini mereka pertahankan, selama ini mereka perjuangkan dari ancaman perusahaan yang merampas hak penghidupan mereka tadi. Jadi solidaritas itu pasti akan dilakukan oleh masyarakat dan juga elemen masyarakat yang lain, misalnya kawan-kawan mahasiswa khususnya yang ada di Pangkalan Bun seperti itu. Oke. Ya mudah-mudahan sebagaimana rumusnya pidana, mudah-mudahan material bisa terungkap habis di pidana. Materialnya rinci, rinci dan tuntas, sehingga kebenaran itu terang lebih daripada cahaya. Itu filosofinya, Bang. Kira penutup dan lain, gimana, Le? Ya, harapan kita tadi penutupnya mudah-mudahan kita dihadapkan dengan persoalan persidangan pidana yang fair. Yang fair itu maksudnya memang mudah-mudahan hakim yang menyidangkan itu pengen mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, sedetail-detailnya, terang lebih daripada cahaya, sehingga persoalan warga Kinjil ini bisa diselesaikan dengan cara yang benar. Kalau itu memang ada perjuangan hak atas tanah, maka harapan kita ya putusannya jangan pidana dong. Harapannya. Nah, terus juga yang kedua, kita berharap juga persidangan yang katanya terbuka untuk umum, mudah-mudahan ini memang harus dibuka untuk umum. Karena ini kan bukan COVID lagi nih, Bang. Jadi tidak ada alasan COVID, harusnya terbuka untuk umum. Ya kalau bisa ya offline lah. Iya, memang wajib offline sebenarnya. Wajib offline lah. Langsung balik normal lagi. Iya, karena kan ini bukan sekedar, ini bukan persidangan yang main-main, ini nasib orang. Iya betul. Nasib manusia yang kita bahas itu. Iya betul. Jadi jangan hanya sekedar formalitas lah. Ya, itu harapan kita. Oke, terima kasih Mas Bayu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi lain waktu. Siap. Oke. Oke, demikian dulu para sahabat Kalibata. Selamat sore, salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.